berdiri, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Pak kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat yakin. Baik, sebelumnya silakan lihat di sebelah kanan dan kiri kalian apakah terdapat sampah atau tidak. Jika terdapat sampah, silakan buang pada tempatnya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, semuanya bersih? Bersih. Baik, silakan duduk. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Bagus. Berarti kalian sudah mendengarkan apa yang Bapak bilang pada pertemuan sebelumnya, yang dimana kalian harus selalu sarapan sebelum kalian mengikuti pembelajaran. Baik, di sini Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang namanya Bapak panggil silahkan angkat tangan. Adik Artani, Hadir, Pak. Tepi, Ita, Hadir, Pak. Andre. Tidak ada. Kenapa Andre? Tidak tahu. Tidak ada. Berarti apa ya? Tidak ada, Pak. Baik, sebelumnya apakah ada yang tahu mengenai materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Dunia. Baik, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai Perang Dunia Pertama, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Baik, sebelumnya di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penyebab, jalannya, dan akibat dari Perang Dunia Perang Dunia Kedua dengan menggunakan sumber belajar yang relevan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak Perang Dunia Kedua terhadap bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara, termasuk pengaruhnya terhadap dunia modern. Baik, sebelumnya di sini Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui mengenai Perang Dunia Kedua? Apakah ada yang tahu? Baik, Ita. Terjadi antara banyak negara di dunia dan ada pengeboman Hiroshima dan juga Nagasaki. Baik, apakah ada yang tahu lagi? Ya, Ari Artani. Melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Hitler. Baik, apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, Perang Dunia Kedua adalah perang besar yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945 yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia dan menjadi konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Perang ini terjadi karena ambisi negara-negara besar untuk memperluas kekuasaan, ketidakadilan politik pasca Perang Dunia Pertama, serta persaingan ideologi dan ekonomi. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan di blok poros. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang dimana latar belakang Perang Dunia Pertama. Nah, di sini ada dua penyebab utama yang menjadi latar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu penyebab umum, yang dimana penyebab umum yang pertama itu ada perjanjian Versailles yang tidak adil pada tahun 1919. Nah, di sini Bapak ingin bertanya apakah ada yang masih ingat apa itu perjanjian Versailles? Baik, ada Artani. Perjanjian Versailles merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri Perang Dunia I, yang dimana isi dari perjanjian tersebut adalah Jerman mengganti rugi seluruh kerugian pada Perang Dunia I. Perjanjian tersebut dibuat 5 tahun setelah meninggalnya Pangeran Austria-Hungaria. Nah, kenapa perjanjian Versailles merupakan penyebab umum dari Perang Dunia II? Karena Jerman beranggapan bahwa mereka merasa tidak adil karena hanya Jerman yang disuruh mengganti kerugian pada Perang Dunia I. Baik, benar sekali. Silahkan beri aplaus untuk teman kalian. Perjanjian Versailles dibuat setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama.
yang dimana negara Jerman dipaksa menandatangani perjanjian Versailles yang sangat merugikannya, yang dimana Jerman harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar kepada pihak sekutu. Wilayah Jerman diperkecil hingga beberapa daerah industri seperti Sardan Rhineland diambil oleh sekutu dan kekuatan militer Jerman dibatasi. Mereka dilarang memiliki angkatan udara dan kapal perang besar, yang mengakibatkan rakyat Jerman merasa terhina dan marah dan memunculkan rasa dendam. Nah, rasa dendam ini dimanfaatkan oleh Adolf Hitler untuk membangkitkan semangat nasionalisme ekstrem dengan janji akan mengembalikan kejayaan Jerman. Inilah yang menjadi dasar munculnya ideologi nasisme dan dorongan untuk berperang. Nah, penyebab umum yang kedua yaitu munculnya ideologi totaliter seperti fasisme dan nasisme. Dan di mana kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dianggap lemah mendorong lahirnya pemerintahan otoriter yang menekankan kekuasaan mutlak, seperti fasisme di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini, yang dimana ideologinya menekankan nasionalisme sempit, militarisme, dan keinginan untuk memperluas wilayah agar Italia menjadi negara besar seperti pada zaman kekaisaran Romawi kuno. Terus selanjutnya ada nasisme di Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Ideologi ini lebih ekstrem lagi, yang dimana menolak demokrasi, menjunjung tinggi ras Arya sebagai ras unggul, dan menyalahkan bangsa Yahudi atas semua krisis yang terjadi di Jerman. Nah, selain di kedua negara tersebut, di Jepang juga muncul semangat militerisme, yaitu anggapan bahwa kejayaan bangsanya bisa dicapai melalui kekuatan militer dan penaklukan wilayah di Asia Timur. Ideologi ini memicu ekspansi militer yang pada akhirnya menimbulkan perang besar. Selanjutnya ada krisis ekonomi dunia atau depresi besar pada tahun 1929, yang dimana dunia mengalami krisis ekonomi hebat. Banyak negara menghadapi pengangguran dan kemiskinan. Negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang berusaha mencari sumber daya dan wilayah baru dengan cara agresi militer. Selanjutnya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, yang dimana Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia Pertama untuk mencegah terulangnya perang global. Tetapi lembaga ini tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan militer dan banyak negara besar seperti Amerika Serikat tidak ikut bergabung. Akibatnya LBB gagal menghentikan agresi militer seperti Jepang yang menyerang Manchuria atau Cina pada tahun 1931, Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935, dan kegagalan ini membuat negara-negara agresor semakin berani untuk bertindak tanpa takut dihukum. Dan penyebab umum yang terakhir adalah perlombaan senjata dan politik ekspansi, yang dimana menjelang perang negara-negara besar berlomba memperkuat angkatan bersenjata mereka. Seperti Jerman mulai membangun kembali militernya secara besar-besaran meskipun dilarang oleh perjanjian Versailles. Selain itu, Italia dan Jepang juga meningkatkan kekuatan militer untuk memperluas wilayah mereka. Jerman ingin menguasai Eropa, Italia berambisi menguasai Laut Tengah dan Afrika, sedangkan Jepang berusaha menguasai Asia Timur dan Pasifik. Persaingan ekspansi ini membuat hubungan antara negara tersebut menjadi sangat tegang dan mudah meledak sehingga terjadi konflik Perang Dunia Kedua. Terus ada penyebab khusus, yang dimana pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia tanpa pernyataan perang, sehingga Inggris dan Prancis yang merupakan sekutu Polandia kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Peristiwa ini menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada blok-blok yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada blok poros atau Axis Power yang terdiri dari Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, negara Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini, dan Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Nah, di sisi seberangnya ada blok sekutu atau Alliance Power, yang dimana terdapat negara seperti Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt, dan kemudian digantikan oleh Harry S. Truman. Selain itu juga terdapat Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Selain negara-negara tersebut juga terdapat negara-negara lainnya seperti Prancis, Tiongkok, Kanada, dan lain-lainnya. Nah, jalannya Perang Dunia Kedua, yang dimana Perang Dunia Kedua berlangsung selama 6 tahun dari 1939 hingga 1945 dengan terbaginya menjadi 3 tahapan utama yang menunjukkan perubahan kekuatan antara blok poros,
yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang, dan blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan lainnya. Yang pertama ada tahapan pertama pada tahun 1939 sampai 1941 yang dimenangkan oleh blok poros. Pada tahapan ini, blok poros berada di atas angin, di mana Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menerapkan strategi perang kilat atau Blitzkrieg yang merupakan serangan cepat dan besar-besaran. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menaklukkan Polandia pada September 1939. Penyerangan ini menjadi pemicu resmi Perang Dunia Kedua karena Inggris dan Prancis langsung menyatakan perang terhadap Jerman. Setelah menyerang Polandia, Jerman melanjutkan agresinya dengan menguasai Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis pada 1940. Selain itu, Italia di bawah Benito Mussolini memperluas kekuasaan di Afrika Utara, tepatnya di Libya, Ethiopia, untuk memperkuat pengaruhnya. Di sisi lain, Jepang yang sejak 1937 sudah berperang melawan Tiongkok, mulai mengekspansi wilayah seperti Asia Tenggara, seperti Indochina, Filipina, dan Indonesia untuk mendapatkan bahan baku perang, seperti bahan baku minyak, karet, timah, dan bahan baku sumber tenaga manusia. Nah, selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu pada tahun 1941 hingga 1943, yang dimana menjadi titik balik perang. Yang dimana tahapan ini menjadi masa di mana blok sekutu mulai bangkit dan berbalik unggul terhadap blok poros, yaitu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan ribuan prajurit Amerika Serikat. Akibatnya, Amerika Serikat resmi bergabung dengan sekutu dan menyatakan perang terhadap Jepang, Jerman, dan Italia. Di tahun 1942 menjadi tahun penting karena terjadi dua pertempuran besar yang mengubah arah perang. Dan di mana pertempuran pertama yaitu pertempuran Midway pada Juni 1942. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang di Samudra Pasifik. Ini melemahkan kekuatan laut Jepang secara drastis. Selain itu, pertempuran Stalingrad pada Agustus 1942 hingga Februari 1943, tentara Uni Soviet berhasil mengalahkan pasukan Jerman di Rusia. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi ambisi Hitler di Eropa Timur. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan yang ketiga pada tahun 1944 hingga 1945 yang merupakan kekalahan blok poros. Yang dimana pada tahun 1944 sekutu melancarkan operasi Overlord atau pendaratan Normandia atau yang sering disebut D-Day pada 6 Juni 1944 di pantai Normandia, Prancis, yang dimana lebih dari 1.500 tentara sekutu mendarat untuk membebaskan Prancis dari pendudukan Jerman, yang dimana operasi ini menjadi titik penting dalam pembebasan Eropa Barat. Yang dimana awal 1945 pasukan sekutu menyerang langsung ke Jerman, dan kemudian pada April 1945 Berlin dikepung, Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya pada tanggal 30 April 1945. Selain itu, pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat yang menandai berakhirnya perang di Eropa, yang kemudian disebut sebagai Victory in Europe Day. Di sisi lain di Asia, perang masih berlanjut karena Jepang menolak menyerah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Ledakan dahsyat ini menewaskan ratusan ribu jiwa dan menghancurkan kedua kota tersebut, yang kemudian akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terus pada tanggal 2 September 1945 Jepang secara resmi menandatangani penyerahan di kapal USS Missouri yang menjadi akhir Perang Dunia Kedua secara global. Nah, selanjutnya ada dampak Perang Dunia Kedua. Yang pertama, ada dampak politik seperti runtuhnya pemerintahan diktator seperti Hitler yang berkuasa di Jerman, Mussolini di Italia, dan kekasaran Jepang. Selain itu juga terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1945 sebagai upaya menjaga perdamaian dunia. Selain itu,
Dunia juga terbagi menjadi dua blok ideologi yaitu blok barat dengan ideologi kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan di blok timur ada ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet yang kemudian memicu perang dingin. Selanjutnya ada dampak ekonomi, yang dimana banyak negara mengalami kehancuran ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi utama, di mana negara-negara Eropa Barat mendapat bantuan dari AS melalui program Marshall untuk membangun kembali ekonomi mereka. Terus ada dampak sosial, di mana sekitar 60 juta orang tewas termasuk korban Holocaust, yaitu pembunuhan massal terhadap bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman. Banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, dan mulai munculnya kesadaran penting mengenai hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional. Selain itu juga terdapat dampak terhadap Indonesia, di mana kekalahan Jepang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Jepang juga menyerah sehingga terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia yang dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional untuk memerdekakan diri. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari Bapak. Di sini Bapak lihat kalian lesu dan ngantuk ya. Di sini Bapak ada sebuah ice breaking yang dimana silahkan kalian menghubungkan garis antara gambar tokoh-tokoh yang terkenal di Perang Dunia Kedua dengan namanya tersebut. Baik, apakah ada yang mengetahui siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Baik, Epi. Baik, Nasli, beri aplaus untuk teman kalian. Apakah ada yang ingin maju lagi? Baik, Ita. Baik, nah sekali silakan beri aplaus untuk teman-teman kalian. Baik, sekian sesi ice breaking kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan pada pagi hari ini. Baik, silakan kalian kerjakan dan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Di sini Bapak mengasih waktu 20 menit. Setelah waktunya habis, silakan kalian mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian tersebut. Untuk Bapak Ita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ari, apakah ada yang kurang dimengerti? Ya, Pak. Tapi apakah ada kesulitan?
Bagaimana Anda? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, untuk kelompok pertama silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu jelaskan 2 penyebab utama terjadinya Perang Dunia II di Eropa dan 1 penyebab khusus di Asia Pasifik. Nah, 2 penyebab utama di Eropa yaitu yang pertama perjanjian Versailles yang merugikan Jerman. Nah, perjanjian ini membuat Jerman harus membayar ganti rugi besar, kehilangan wilayah dan juga dibatasi militernya. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Jerman dan memunculkan Hitler serta ideologi Nazisme. Yang kedua yaitu munculnya ideologi totaliter, yaitu fasisme dan Nazisme. Jerman dan Italia menerapkan pemerintahan otoriter, nasionalisme ekstrem, dan agresi militer. Ekspansi wilayah mereka memicu ketegangan internasional. Dan 1 penyebab di Asia Pasifik yaitu ambisi Jepang menguasai Asia Timur Raya, yang dimana Jepang ingin menguasai sumber daya alam di Asia seperti minyak, karet, dan timah sehingga menyerang Cina dan Asia Tenggara. Ekspansi ini memperluas konflik hingga Pasifik. Baik, sekian dari jawaban kelompok 1. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ya, Happy? Bagaimana perjanjian Versailles mendorong munculnya Hitler dan ideologi Nazisme? Baik, terima kasih. Nah, menurut kelompok kami, perjanjian Versailles mendorong munculnya Hitler dan ideologi Nazisme karena perjanjian tersebut membuat Jerman berada dalam kondisi sangat sulit. Jerman dipaksa membayar ganti rugi perang yang sangat besar, kehilangan banyak wilayah, serta dibatasi kekuatan militernya, yang mengakibatkan ekonomi Jerman hancur, rakyat mengalami kemiskinan, dan muncul rasa malu serta marah terhadap negara-negara pemenang perang. Situasi ini dimanfaatkan Hitler untuk menarik dukungan dengan menjanjikan kebangkitan Jerman, menolak perjanjian Versailles, serta mempromosikan ideologi Nazisme yang bersifat nasionalis ekstrem. Karena rakyat frustasi dan putus asa, banyak yang akhirnya mendukung Hitler dan partainya. Baik, untuk Happy, apakah jawabannya bisa diterima? Saya terima kasih. Oke, baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk kelompok kita silakan duduk. Silakan beri aplaus untuk teman kalian. Dan sekali yang seperti yang dikatakan Dita, 2 penyebab utama yang memicu Perang Dunia Kedua di Eropa yaitu karena perjanjian Versailles yang tidak adil dan juga munculnya ideologi totaliter. Sedangkan penyebab di Asia karena ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Timur. Untuk kelompok selanjutnya, silakan maju. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaannya uraikan secara singkat 3 tahap jalannya Perang Dunia II beserta contoh peristiwa penting pada setiap tahapannya. Yang dimana tahap pertama dimulai dari tahun 1939 sampai 1941 yang dimenangkan oleh dua poros. Contoh peristiwanya yaitu Jerman menyerang Polandia tahun 1939, Jerman menguasai Prancis, Belanda, dan Denmark. Italia memperluas kekuasaan di Afrika Utara dan Jepang menyerah pada Cina. Tahap 2 yaitu tahun 1941 sampai 1943, di mana pada saat itu titik balik perang, yang dimana contoh peristiwanya pada saat itu serangan Jepang ke Pearl Harbor tahun 1941 yang membuat Amerika Serikat masuk perang. Tahap ketiga pada tahun 1944 sampai 1945 dengan kekalahan blok poros. Contoh peristiwanya pendaratan Normandia tahun 1944.
Hitler bunuh diri dan Jerman menyerah pada Mei 1945. Peristiwa terakhir yaitu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk kelompok ikan, silakan. Baik, izin bertanya, mengapa bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan apa akibat langsung dari peristiwa ini? Baik, kelompok kami akan menjawab kenapa bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki karena Amerika Serikat ingin memaksa Jepang menyerah secara secepat mungkin agar perang segera berakhir. Jepang saat itu masih bertahan dan menolak menyerah, sehingga Amerika Serikat memilih menggunakan bom atom sebagai cara untuk menghentikan perlawanan Jepang tanpa harus melakukan invasi darat yang diperkirakan akan menimbulkan lebih banyak korban. Apa akibat langsung dari peristiwa ini? Akibatnya ada 2 kota hancur di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dan ratusan ribu orang tewas akibat ledakan dan radiasi tersebut. Untuk kelompok ITA, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, bisa diterima. Terima kasih Adi. Silahkan di aplaus untuk teman kalian. Benar sekali seperti yang dikatakan Ari, Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama yang dimenangkan oleh blok poros, tahapan kedua yang menjadi titik balik kekalahan dari blok poros, dan tahapan ketiga yang menjadi kekalahan blok poros. Nah, baik, sekian sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalian sudah mengerti materi mengenai Perang Dunia Kedua? Baik, di sini Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Happy. Jadi Perang Dunia Kedua merupakan konflik besar dalam sejarah yang melibatkan banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Pasifik. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles yang munculnya ideologi totalitas seperti nasisme dan fasisme, serta ambisi ekspansi Jepang di Asia. Dampak perang sangat luas, jutaan nyawa hilang, kota-kota hancur, dan ekonomi dunia runtuh. Perang ini juga membentuk tatanan dunia baru, termasuk lahirnya PBB dan munculnya 2 kekuatan besar, Amerika dan Uni Soviet, yang memulai era Perang Dingin. Bagi Indonesia, kekalahan Jepang membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Secara keseluruhan, Perang Dunia II itu menunjukkan bahwa ambisi kekuasaan, ideologi ekstrem, dan konflik tanpa dialog hanya membawa kehancuran, sehingga perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional menjadi hal yang sangat penting bagi masa depan umat manusia. Baik, silahkan beri aplaus untuk teman kalian. Seperti yang dikatakan oleh Happy, Perang Dunia Kedua adalah perang yang terjadi antara tahun 1939 hingga tahun 1945, yang dimana hampir melibatkan seluruh negara di dunia dan menjadi konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Perang ini terjadi karena ambisi negara-negara besar untuk memperluas kekuasaan, ketidakadilan politik pasca Perang Dunia Pertama, serta persaingan ideologi dan ekonomi. Yang dimana Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan blok sekutu atas blok poros. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak ada sebuah tugas mandiri. Silakan dicatat dan kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan di atas meja Bapak. Untuk soalnya silakan dicatat terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai mencatat soalnya? Sudah. Baik,
Di sini ya Pak ingin bertanya bagaimana suasana hati kalian setelah mempelajari materi mengenai Perang Dunia Kedua. Apakah senang, sedih atau gimana? Senang. Baik. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Berdiri. Karena tadi kita melalui pembelajaran dengan doa, maka kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa untuk percayaan dan masing-masing doa juga. Doa dapat terjadi. Terima kasih Pak. Baik, silakan istirahat dan selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih.